Ada aja perkaranya pakai segala nempel di tas. Ini kasih ke mana tasnya apa ke siapa ya? Lihat aja ntar lah. Alhamdulillah. Sorry banget. Gak hilang-hilang nih bersin nih. Dokter dong kalau sakit. Maaf, nggak sengaja. Anuan saya hilang tuh. Apaan? Kertas. Bersihnya sih kencang. Ini. Ya itu tuh. Gini aja dah. Sekalian saya nitip ke Mbak Natasha ya. Saya nggak sih? Iya, itu punya Mbak Natasha. Kemarin nempel di tas saya. Saya udah GR aja. Saya pikir saya yang diajak nongkrong. Kok saya nggak sih? Yalah nitip. Iya, emang nitip dong bentar. Ya udah ntar saya kasihin deh. Ke masker, berobat. Maaf. Aduh. Tos, sini. Ih, Mbak Tasya tuh nggak masuk gara-gara lagi sakit. Oh gitu? Ya ampun, kasihan banget Mbak Natasha. Pasti stres dia tuh bikin perjalanan orang tuanya. Git, ntar habis kerja, kita jenguk yuk. Sekalian nonton makan malam. Yaudah kalau gitu pulang kantor, kita ke rumahnya ya. Bener loh. Sip. Dengar-dengar bos kalian si RPJ itu masuk rumah sakit karena takut kalah ya? Kok ada ya manusia yang nggak punya hati nurani kayak ini orang? Kita, atas, sini. Kalian dengar baik-baik ya. Kalau sampai aku menang di dalam kasus ini, aku akan menjadi penguasa di perusahaan ini. Dan aku bisa bebas untuk memecat kalian. Makanya, kalian berdua harus pintar-pintar lah, cari hati buat aku. Atau paling nggak jaga sikap kalian lah. Kalau sampai aku melihat kalian bermuka dua, atau kalian ngomongin kejelekan aku di belakangku, kalian aku pecat. Kenapa sedih? Enggak mas, happy banget. Aku setuju. Maaf mas, maaf. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih. Asem. Mau ngostin orang itu ya, ngeselin. Gue doain semoga tuh Mas Andre kalah sama Mbak Natasya. Udah gitu orang tuanya bisa damai lagi. Ya kan? Ya amin. Aku juga dukung kok. Tapi Kit, kata Nur, Mas Alif juga lagi sakit loh hari ini. Wah, kok bisa barengan gitu ya? Gokil. Kayaknya mereka pasti jodoh, Kit. Kalau itu mah gue juga aminin. Jangan sampai nih Mas Andre tuh nikah sama Mbak Natasya. Gue mah gak rela. Beneran? Sama, jangan sampai ntar dikuasain perusahaan. Nasib kita gimana? Ini teh buat Yayang Alif yang lagi atit. Tenang aja, pokoknya kalau dia minum teh ini Mas Alif gak bakalan flu-flu lagi. Mas Alif, ini tehnya. Oh, makasih Nur. Emang itu teh apa? Teh rasa matcha. Kok matcha? Iya, matcha depan sama kamu. Astagfirullahaladzim, kagetin gua aja lu. Mbak Nur, teh untuk siapa? Menurut lo pikir buat lo. Ya gak mungkin dong Wildan. Buat calon suami gue yang Alif yang lagi sakit. Oh gitu. Nanti habis itu Wildan bikinin juga ya Mbak Nur? Oh, mau dibikinin juga? Iya. Bikinin apa? Bikinin teh. Enggak bakal. Gue bikinin lu kapok minta sama gue. Lalu minta bikin lu sakit apaan emang? Secara fisik sih tidak sakit, cuman cara hati mungkin akan tersakiti. Soalnya bikinan Mbak Nur kan walaupun pahit tetap manis. Bisa aja lu semut hitam. Bako dong.
gue. So asik lu. Akrab banget lo sama gue, ketawa bareng sama gue. Minggir. Hati ini terlalu sakit Mbak Nur. Hatimu linglung, kentos, alip, mana untukku? Langit! Jika memang dia jodohku, dekatkanlah. Jika tidak, usahakan dong. Mama siapin obat aku lagi. Kapan dia taruhnya? Kasihan Papa. Batuk-batuk terus. Obatnya pasti juga nggak dia minum secara teratur deh. Dasar bandel. Aku masih berharap Papa mau tarik tuntutan cerai itu. Kemarin Mama masukin obatnya. Hari ini masukin obat lagi. Cuman dia yang peduli. Saya minum obat. Ya masuk. Permisi Pak Yan. Iya. Ya. Duduk dulu. Pak Yan, Ya, katanya saya dengar katanya Natasha sakit, benar? saya kurang tahu karena saya berangkat tadi pagi, Natasha belum bangun. Siapa bilang? Tadi Gita kasih tahu saya Pak Yan. Ya mungkin aja, karena semalam Natasha itu pulang kehujanan basah kuyup. Oh, ya. Saya tahu apa yang menyebabkan Natasha kehujanan sampai sakit seperti sekarang Pak Yan. Maksud kamu? Natasha itu janjian sama Alip si mediator itu di sebuah kafe Pak Yan. Tapi sayangnya Alip itu cuekin Natasha. Sampai akhirnya Natasha nunggu lama, ya udah dia kehujanan. Serius kamu? Serius Pak Yan. Saya bisa pastiin itu. Karena apa? Karena saya ngikutin Natasha Pak Yan. Saya nggak tega. Saya bener-bener nggak tega ngelihat Natasha dicuekin sama laki-laki seperti itu Pak Yan. Saya nggak tega, bener-bener nggak tega saya Pak Yan. Natasha mau ketemu siapa ya? Mas. Aku tahu kamu butuh aku, Nat. Walaupun kamu marahin aku, kamu bentak aku, tapi yang ada selalu buat kamu itu aku, bukan Alip. Natasha. Masih aja percaya sama mediator itu. Inilah Pak Yan. Ini yang saya takutin Pak Yan. Saya itu nggak mau kalau makin lama Natasha makin berteman sama Alif, itu nanti makin kekecewaan yang Natasha dapatkan Pak Yan. Bener juga kamu. Makanya Pak Yan, saya minta
pertunangan saya dengan Natasha itu disegerakan Pak Ian. Karena saya nggak mau, saya bener-bener nggak mau melihat Natasha itu dikecewakan sama Alif. Itu nggak worth it Pak Ian. Makanya kamu jangan jauh-jauh dari Natasha. Kalau soal itu Pak Ian nggak usah khawatir. Karena saya sudah naruh GPS di mobilnya Natasha Pak Ian. Jadi saya bisa tahu dimanapun, kapanpun Natasha berada saya bisa tahu. Tapi maaf Pak Ian ya, saya melakukan ini karena saya care sama Natasha. Dan saya nggak mau Natasha disakitin sama Alif. Pak Ian, saya janji untuk soal perceraian Pak Ian dan juga Tante Lina, saya akan bantu Pak Ian sekuat tenaga saya dan saya pastikan Pak Ian pasti akan menang dan pasti akan pisah dengan Tante Lina. Tapi soal CCTV Pak Ian, gimana? CCTV itu bisa menjadi barang bukti yang sangat kuat kalau Pak Ian dan juga Tante Lina itu selalu ada cekcok. Ya kamu kan bisa pakai CCTV di rumah saya. Iya Pak Ian, saya tahu. Tapi kalau saya datang sendirian ke rumah Pak Ian, yang ada nanti saya diusir sama Tante Lina. Ya udah, nanti kamu ikut saya ke rumah. Gue yakin kali ini gue pasti menang dengan bukti CCTV itu. Dan Natasha... Cahaya hidupku. Mas Kentos, Jos Gandosku. Gokil. Pah, Jam berapa ini? Yuk, makan siang. kalau itu sih... Bentar. Keter lagi. Mau mesti dulu kita tuh ngapain tuh ganggu aja. Bentar ya, Nur. Untung ada kita. Apa tuh, Git? Ganggu aja. Ini aku tuh mau ada perlu makan siang. Iwau. Pak Ian yang nyuruh langsung. Oke. Ya udah, kamu handle dulu nanti aku nyusul ke sana ya. Iya, Git. Tolong ya, Git ya. Kenapa tiba-tiba jadi kuda? Kok udah? Tuh nyengir-nyengir. Nur, aku harus balik ke kantor. Ada urusan penting sama Big Boss. Terus mamam ciangnya gimana? Mukanya ya ampun. Aduh. Gak tega. Nur, aku janji sama kamu, besok aku akan tunaikan janji-janjiku. Kita makan siang berdua ya. Tapi sekarang harus balik dulu ke kantor. Jaga hatimu buat aku ya, Nur. Jaga hati. Ada makan hati mulu gue sama lu, tolong. Happy banget kayaknya. Happy sih. Gue tempat karaoke apa happy? Tau gue tadi gue yain aja tuh pesen bakso, pesen somai. Somai nggak dapet, pizza nggak dapet. Mbak Natasha sakit. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam. Ini Nay mau nganterin pesanan catering. Yakin nggak tuh makanannya nggak beracun? Ntar beracun lagi kayak berita yang kesebar kemarin. Insya Allah enggak kok, aman. Tapi kalau Mbak Nur teh nggak mau, Nay nggak maksa. Bukannya aku nggak mau sih ya, tapi kayaknya karyawan yang lain juga nggak ada yang mau tuh. Emang siapa sih yang masih mesen? Mas Alif yang suruh. Mas Alif. Wih, udah datang nih makanannya. Boleh diambil dah tuh. Lu mau? Mau lah. Iya silakan, Mas. Boleh kok, udah bisa diambil. Kok lu mau sih? Oke, makasih ya. Bye. Punya aku mana? Mbak Nur. Ini yang punya Mbak Nur, kalau Mbak Nur nggak mau, ntar saya bawa lagi aja ya. Jangan dong, jangan dibawa lagi. Bukannya nggak mau, tapi kan kita harus waspada. Ya kan Wildan? Iya. Jadi dicek dulu, takutnya nanti bikin sakit perut atau apa gitu loh.